warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian Ahad subuh kita, di mana waktu pekan yang lalu kita break dulu ya karena mungkin masih lebaran ya, dagingnya masih banyak, perutnya masih kenyang, biasanya ngantuk bapaknya tuh. Iya, ya tapi insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali, dan kita nggak ada salahnya kita sedikit mengulang ya, yaitu membahas tentang keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala pada bagian yang ketiga. Dan pada bagian yang ketiga ini merupakan bagian terakhir tentang fadilah mempelajari ilmu asma dan sifat ya. Pada intinya bahwasanya pembahasan ketiga ini menjelaskan 8 poin ya. 8 poin keutamaan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bentar, kopinya baru datang. Ya. Ya, poin yang pertama yaitu ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah semulia-mulianya ilmu ya, seutama-utama dan setinggi-tingginya kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu ini adalah ilmu yang dapat menghantarkan seorang hamba sehingga dia bisa mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah ya, menumbuhkan dan melestarikan rasa takut dan harap kepada Allah ya, mengikhlaskan amal perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu tentang nama dan sifat Allah ini bertambah, berkonsekuensi bertambah pula rasa cintanya seorang hamba kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, meningkatnya pemuliaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga rasa takut, harap dan pengikhlasan ibadah kepada Allah juga semakin meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ini penting ya. Ini kalau kita tidak belajar asma wa sifat ini kita kurang bisa merasakan ini. Ini yang ketiga. Sungguhnya Allah taala itu mencintai nama dan sifatnya. Mencintai nama dan sifatnya. Dan juga mencintai pengaruh nama dan sifatnya tersebut dalam diri makhluknya. Contoh misal sini, Allah itu witir ya, Allah maha ganjil, dan Allah mencintai sesuatu yang witir. Dan kita sudah bahas contohnya penghujung malam kita akhir sholat kita dengan witir gitu kan. Bagaimana perintah Nabi SAW, ija'alu akhir sholatikum witron, jadikan akhir sholat kalian itu dengan witir. Kita lihat pula misalnya dalam makan kurma, yaitu Rasulullah senang witir ya. Kemudian ketika ada namanya, saya berikan contoh istijmarnya bercebok menggunakan batu, itu minimal 3, kalau kurang 5 dan seterusnya. Kemudian juga dalam pengkafanan ya, pengkafan itu kan kalau untuk laki-laki kan 3 lapis, kalau untuk perempuan 5 ya, seperti itu. Dan banyak hal yang lainnya, ya banyak yang lainnya. Ya.
Contoh yang kedua adalah Allah Maha Alim. Allah Maha berilmu. Maka Allah mencintai para ulama. Allah mencintai para ulama. Contohnya kita lihat dalam soal Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Ya, beriman dan berilmu di antara kalian. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang berilmu itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dalam hadis Nabi SAW, "Man yuridul bil khair yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia faham tentang agamanya. Berarti seseorang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak ya mendapatkan kebaikan. Dan itu tanda Allah mencintai dirinya. Ya. Maka Allah Maha berilmu, Allah juga mencintai orang-orang yang berilmu. Allah Maha dermawan dan mencintai kedermawanan. Dan mencintai kedermawanan. Allah Maha kuat dan mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Ya, dikata Nabi SAW, al-mu'min al-qawi ahabu ilallah minal mu'min al-da'if. Ya, mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Baik kuat secara eh, keimanan maupun kuat secara fisik. Itu Allah cintai. Ketika fisik seseorang itu kuat, dilandasi dengan iman yang kuat, maka fisik ini akan apa? Akan bekerja dengan landasan keimanannya. Maka kita dapati para sahabat itu, orang-orang yang kau beribadah itu kuat-kuat kalau ibadah. Dan nggak mungkin bisa ibadah kuat kalau badannya nggak kuat gitu. Sehingga di situ kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar kepada kita olahraga-olahraga yang menguatkan fisik ya, mulai memanah, kemudian berenang ya, berenang and ngojai begitu ya. Kemudian berkuda. Itu kan itu luar biasa olahraga seperti itu. Oh ya, saya ingat begini. Kita pernah ke apa ya mengadakan jadi di daerah Sariwangi ke atas itu ada pesantren, ada namanya Eko Pesantren milik Agim. Nah, itu salah satu keistimewaan pesantren ini dia punya olahraga berkuda karena punya eh, apa eh, apa kandang kuda dan pelatih kuda dan lapangan kudanya gitu. Kebetulan tidak jauh dari lokasi tersebut ada eh, teman kita yang punya mungkin kantor di situ berikut villa-villa yang bisa dipakai untuk dauro begitu kira-kira. Nah kita sempat pakai di situ dan menyempatkan untuk berolahraga berkuda di situ. Ya kita masuk ke dalam gitu dan perkenalan dengan para pengurusnya dan berkuda juga. Di situ dia sebutkan bahwasanya di antara keistimewaan berkuda itu tulang belakang orang itu akan kuat. Nah, saya teringat bahwasanya ada pengobatan pengobatan dalam pengobatan orang-orang yang apa non medis itu ada namanya akupresur. Kebetulan ada teman saya yang teman kita ahli akupresur itu spesialis meluruskan tulang belakang. Kenapa? Kalau tulang itu ibarat bangunan tubuh ya. Bangunan itu ada pondasi-pondasinya. Nah, itu tulang itu adalah pondasi yang membentuk tubuh kita. Maka bila kemudian tulang kita kuat, terutama tulang belakang, ya, maka itu akan mudah untuk apa ibaratnya nyantolnya jantung, nyantolnya ondel-ondel tubuh itu akan kuat begitu. Nah, ternyata begini. Itu ada anak-anak apa yang berpenyakitan. Penyakitnya penyakit yang cukup serius. Dimasukkan ke pesantren tersebut. Di olahraga berkuda aja itu sembuh penyakitnya. Ya berbagai macam penyakit sembuh dengan olahraga berkuda. Itu luar biasa. Ya. Apalagi berenang. Wah, berenang sudah itu Masya Allah itu orang-orang yang coba saja datang ke dokter tulang. Saya kebetulan sempat berkonsultasi kepada salah seorang dokter spesialis tulang di apa, penyakit dalam tapi menjurusnya ke penyakit tulang itu dokter Ahmad Gunadi di situ termasuk mengisi materi radio tarbiyah sunnah juga di Bandung.
Itu olahraga yang disarankan pasti apa? Satu, berenang. Orang-orang yang penyakit jantung juga selalu berenang, dengan berenang yang tidak jangan terlalu capek tentunya. Kan nggak boleh treadmill gitu kan, berenang itu luar biasa. Sesuai dengan kadar dari penyakit yang diderita itu luar biasa, banyak kesembuhan yang didapatkan. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya SAW menjelaskan bahwasanya kekuatan fisik pun diperhatikan dalam Islam. Tidak mungkin Rasulullah SAW ya memberikan iming-iming ya motivasi untuk senang kepada olahraga ini olahraga itu bila kemudian itu tidak berdampak kepada kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik seperti itu. Apalagi kekuatan iman itu jelas ya, jelas bahwasanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Maha Pemalu. Allah Maha Pemalu dan mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Allah kata Nabi SAW, Innal hayyun. Allah itu sungguhnya Allah itu Maha Pemalu. Makanya Nabi SAW dalam surat Muslim bersabda, Al-haya'u la yati illa bi khair. Ya. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali hanya kebaikan. Dan ini merupakan warisan para nabi dari masa ke masa. Menanamkan rasa malu. Sebagaimana Nabi bersabda, Illam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila engkau tidak memiliki rasa malu, silakan kau berbuat semau yang kau inginkan. Ya. Jadi merupakan warisan para nabi dari masa ke masa, yaitu ucapan ya ilam tastahi fasna masyita. Jika engkau tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat semau. Jadi orang kalau sudah hilang rasa malu, semuanya akan dia lakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik yang dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang. Itu bila rasa malu sudah hilang. Makanya Nabi berkata, ya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali adalah kebaikan saja. Nah, Allah Maha Pemalu dan mencintai pengaruh sifat rasa malu itu ada pada makhluknya. Maka mencintai orang-orang yang memiliki rasa rasa malu. Ya. Kalau enggak memiliki rasa malu, malu-maluin namanya. Ya. Kemudian Allah Maha Penerima Taubat dan mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Nabi saja, Masya Allah, sehari itu mungkin lebih dari ratusan kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ya kita ya mesti harus lebih banyak. Kemudian Allah itu syakur, Allah Maha bersyukur, ya, dan mencintai orang-orang yang bersyukur. Ya. Bukan saja bersyukur kepada Allah, itu sudah jelas, tapi bersyukur kepada manusia pun Allah cintai. Ya. Bersyukur kepada Allah pun Allah cintai. Bersyukur kepada manusia pun Allah cintai. Makanya Nabi bersabda, La yashkurullah ma la yashkurin nas. Tidaklah dikatakan seseorang itu dia bersyukur kepada Allah bila dia tidak bersyukur kepada manusia. Yaitu apa? Dia pandai mengungkapkan dan membalas kebaikan. Ya orang telah berbuat baik kepadanya dengan dia mengucapkan terima kasih. Dan dia mencoba untuk membalas kebaikannya seperti itu. Ya. Makanya orang yang pandai berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada dirinya itu adalah orang yang Allah cintai. Dan siapakah orang yang paling pantas kita membalas kebaikan dan berterima kasih kepadanya? Jawabannya siapa? Kedua orang tua kita. Dan di antara kedua orang tua kita yang paling tinggi adalah ibu kita. Bagaimana bersabda dalam riwayat Muslim juga Bukhari ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man ahakun nasa bi husni suhbati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling memiliki hak paling besar untuk aku pergauli dengan baik? Maka Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian sahabatnya bertanya lagi, sumaman, siapa lagi ya Rasul? Maka ummuka. Kembali Rasul menjawab, ibumu. Ditanyakan lagi, siapa lagi ya Rasul? Kembali Rasul menjawab, ibumu. Ditanyakan lagi, siapa lagi ya Rasul? Lalu kemudian yang keempat, ini baru menjawab, abuka, bapakmu. Ya, 3 banding 1. Dan para ulama diantara memberikan penjelasan bahwasanya ada 3 perbuatan ibu yang tidak akan bisa dilakukan oleh sang bapak. Apa itu? Yang pertama, mengandung anaknya. Mengandung hamil.
Dan nggak ada ya bapak-bapak hamil ya, walaupun sebucit gimana juga, ya nggak ada yang hamil. Yang kedua adalah apa? Melahirkan. Yang ketiga adalah menyusukan anaknya. Ya, menyusui anak. Ini tiga perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh sang bapak. Baru kemudian ketika sang anak lahir, si bapak memegang peranan untuk mengendalikan keluarga dan mendidik anak-anaknya. Seterusnya seperti itu. Maka di sana kita dapati bahwasanya orang tua memiliki hak yang paling besar terutama ibu untuk kita berterima kasih kepadanya. Oleh karenanya, dosa durhaka kepada orang tua dosa yang paling Allah murkai. Ya, di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Setelah syirik tentunya ya. Kasih syirik. Berikutnya adalah Allah itu maha jujur dan mencintai orang-orang yang jujur. Makanya Allah perintahkan apa? Kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Karena orang-orang yang jujur, termasuk jujur dengan imannya. Jujur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dengan ya amal-amal solehnya. Dan jujur kepada manusia dan dia beramal. Ini merupakan orang-orang yang Allah cintai. Allah maha baik dan mencintai orang-orang berbuat baik. Allah maha kasih sayang dan mencintai orang-orang yang berkasih sayang. Ya. Jadi saya teringat ada dalam hadis yang sahih, ada seorang Arab Badui. Dia ini baru masuk Islam. Kemudian di hadapannya dia melihat Rasulullah SAW itu mencium anak kecil. Mungkin dikecup keningnya begitu segala macam. Ya, disayang begitu anak kecil itu. Maka ya Rasulullah SAW, Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, aqabbaltas sabi, engkau mencium anak-anak, maqabbalna, ya sebyanana, engkau mencium anak-anak, kami nggak pernah mencium anak kami, anak-anak kecil kami sekalipun, nggak pernah. Apa jawab Rasulullah? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Maka oleh karena itu, bila kita ingin semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tebarkan kasih sayang sebanyak-banyaknya ya kepada manusia. Tebarkan kasih sayang sebanyak-banyaknya. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin besar turun kepada kita. Ya. Allah Maha Pengasih dan menyayangi hamba-hambanya yang mengasihi. Ya. Allah As-Satir, Allah Maha Penutup. Nah ini kalau kita belum belajar ini, kita mungkin belum pernah dengar bahwa Allah memiliki nama dan sifat Maha Penutup. Maka Allah Maha Penutup, maka Allah mencintai orang-orang yang menutup aurat para hambanya. Jadi bila Allah menutup, ya, menutup dosa-dosa hambanya, Allah tidak bongkar dosa-dosa mereka itu di hadapan manusia yang lain. Maka demikian pula Allah pun mencintai seorang hamba yang menutup aib-aib saudaranya. Itu Allah cintai. Oleh karenanya kita dapati di antara dosa besar adalah apa? Seseorang membuka rahasia saudaranya. Seseorang menggibai saudaranya. Termasuk di antara dosa-dosa besar itu. Ya. Maka sebaliknya orang yang menutup aib saudaranya, tidak menceritakan keburukan mereka, ini termasuk ya perbuatan yang melahirkan pahala yang besar dan merupakan sebab turunnya cinta Allah kepada hamba tersebut. Kemudian Allah Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang memaafkan. Jadi salah satu kita itu tenang ya, happy, tidak gelisah, apa? Banyak-banyaklah kita memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan itu dari saudara kita, maafkan saja. Tapi kan dia Ustaz, sudah melakukan ini sama saya, mencela saya, menghina saya. Emang kalau misalnya ente balas, rasa sakit itu jadi berkurang. Tidak mengatakan, saya akan balas Ustaz, biar puas biar dia merasakan apa yang saya rasakan. Apakah begitu? Apa dengan itu kita jadi tenang? Jawabannya tidak.
Apalagi kalau permusuhan itu kita terus pelihara, itu jawabannya tidak membuat kita semakin tenang. Ya, ketika kita tidak memaafkan, maka dia akan selalu ada pada kita untuk membangunkan rasa kita ingin membalas. Makan kita mikirin dia, minum mikirin dia, istirahat mikirin dia. Dia selalu hadir dan mengganggu otak kita gitu kan. Mengganggu pikiran kita karena apa? Berusaha untuk membangunkan ya diri kita untuk apa? Mencari cara agar kita bisa membalas diri. Bukankah itu sebuah siksaan? Bukankah itu sebuah kerugian pada hakikatnya? Tapi coba kalau kita maafkan. Coba kalau kita maafkan. Sudah, saya sudah maafkan. Ketika dia pikiran itu datang kepada kita, wah, dia tidak lagi menjadi masalah dalam dalam pikiran dan hidup kita. Kenapa? Karena dia sudah saya maafkan. Tenang atau tidak? Tenang. Nah, ya. Maka Allah pemaaf dan mencintai hamba-hambanya yang suka memaafkan. Ya. Allah Maha Adil dan mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil. Dan adil ini bukan sama rata ya. Ya, bukan sama rata. Adapun adil adalah apa? Menempatkan atau memberikan sesuatu sesuai dengan takarannya. Kalau bahasa kita proporsional, itu artinya adil. Contoh sederhananya adalah ya kita punya dua anak misalnya, yang satu TK, yang satu kuliah. Coba, apakah termasuk sikap adil kita memberikan uang jajan dengan jumlah yang sama? Ya, misalnya kita ambil pendekatan dengan anak TK. Anak TK mungkin jajannya 5.000 anggap begitu. Kita berikan uang jajan itu kepada anak kita yang mahasiswa. Kira-kira anak kita yang mahasiswa mengatakan, oh, mama mah adil ya, sudah memberikan jajan sama rata sama dengan dedek TK. Kita mengatakan apa? Mama tidak adil gitu kan? Pasti begitu. Atau kita balik. Atau kita balik. Standarnya pakai standar kakaknya. Kita kasih uang jajan kakaknya mungkin berapa uang jajan mahasiswa? Berapa uang jajan mahasiswa Pak sekarang teh? Ada yang mahasiswa nggak di sini anaknya? Uang jajannya berapa? Ada 20.000 sehari? Ada kali ya, di luar bensin ya. Anggaplah 20.000 uang jajan. Kemudian itu kita berikan juga kepada adiknya 20.000. Kira-kira siapa yang protes? Jawabannya mah kakaknya juga akan protes. Kalau adiknya senang aja. Yang 5.000 udah 20.000. Dia bisa happy, dia jajan sebanyak-banyak. Tapi yang protes juga kakaknya. Kenapa? Kok disamain sih dengan si adik gitu? Belum tentu adik itu dan uang banyak itu bermanfaat buat dia. Kan begitu. Di situ kita mengatakan bahwasanya adil itu bukan sama rata. Tapi apa? Sesuai dengan ya, sesuai dengan peruntukannya. Itu mana adil. Ya, itu mana adil. Nah, ini eh, kurang lebih poin-poin yang ketiga ya dari eh, kandungan-kandungan dari poin yang ketiga, yaitu bahwasanya Allah itu mencintai, ya Allah sendiri mencintai nama-nama dan sifat-sifatnya sendiri, dan juga mencintai pengaruh nama-nama tersebut itu ada pada hamba-hambanya. Poin yang keempat di antara keutamaan mempelajari ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah, bentar, saya minum dulu ya. Di sini disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Profesor Abdul Razak dalam kitabnya Fikih Asmaul Husna, kata beliau adalah yang keempat, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dari ketiadaan. Ya. Allah menciptakan makhluk itu dari tidak ada menjadi ada dan menundukkan untuk mereka, yang menundukkan untuk mereka apa-apa yang ada di langit dan di bumi agar, nah di sini perhatikan oleh kita ya, Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Nah, setelah ada itu Allah tundukkan langit dan bumi, ya Allah tundukkan langit dan bumi untuk kita, ya. Buktinya ya Pak, hujan itu kan nggak, bukan pekerjaan makhluk menurunkan hujan itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan langit agar langit menurunkan hujannya, airnya, dan itu untuk manusia. Allah hadirkan matahari untuk kepentingan manusia, Allah tundukkan matahari.
Matahari tidak pernah telat untuk terbit. Beredar pada sesuai dengan apa yang Allah aturkan. Aturkan buat matahari dan seterusnya, ya. Sediakan oksigen buat kita, ya, di gratis gitu kan, kalau pakai tabung, ya, dan seterusnya. Banyak yang Allah sudah sediakan. Allah ciptakan sungai, mata air gitu kan, kemudian hutan dan seterusnya, itu untuk ditundukkan untuk manusia. Nah, ini yang poinnya paling penting. Agar mereka mengenal dan menyembah Allah. Jadi kalau kita ditanya, untuk apa Allah menciptakan kita? Dan untuk apa juga Allah menciptakan langit dan bumi? Dan Allah tundukkan langit dan bumi ini, semua ada di dalamnya itu untuk kita. Untuk apa sih sebenarnya? Kalau kemudian kita mencari dan kemudian menikmati fasilitas yang Allah berikan, ya, baik yang turun dari langit ataupun yang ada di muka bumi ini, untuk kemudian kita bersenang-senang saja, ya, untuk bersenang-senang saja, maka sungguhnya tidak akan nanti tidak akan bisa dibedakan mana manusia dan hewan. Tidak bisa dibedakan, ya. Dan juga tidak akan bisa dibedakan dan mana orang baik dan mana orang buruk. Karena tidak ada, kenapa? Karena tidak ada standar pengadilan di situ. Tidak ada standar pengadilan di situ untuk memberikan hukum mana yang baik dan mana yang buruk. Semuanya sama. Kalau ingin bersenang-senang, maka para penjahat pun, para perampok pun, merampok mereka untuk senang-senang atau tidak? Untuk senang-senang. Agar mereka punya banyak uang, mereka bisa berpoya-poya. Kalau begitu, orang-orang yang baik, dengan apa mereka mendapatkan balasannya, sebagaimana dengan apa orang-orang yang buruk mendapatkan hukumannya? Kalau kemudian mereka tidak dikenalkan untuk apa mereka diciptakan sebagai manusia. Maka dua poin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita akan bacakan ayatnya. Tujuan Allah menciptakan kita dan menundukkan langit dan bumi untuk kita, itu dengan dua tujuan ini. Apa tadi yang pertama? Apa? Mengenal Allah. Yang kedua, menyembah Allah. Dua poin itu Allah sebutkan di dalam dua surat. Surat yang pertama tentang mengenal Allah, yaitu surat At-Tolak ayat 12. Sedangkan menyembah Allah, ini surat yang sudah kita pahami, itu surat Ad-Dariyat ayat 56. Ya. Ad-Dariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun yang pertama, buat tujuan Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan apa di dalamnya untuk kita, itu agar kita mengenal Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Itu surat At-Tolak ayat 12. Allah berfirman begini. Ini cermati oleh kita. Karena selama ini kita hanya berkutat pada poin yang kedua. Dan itu sering dan itu tidak salah. Mengingatkan manusia. Tetapi kita jangan juga lupa bahwasanya ada ayat yang lain yang memberitakan kepada kita untuk mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan wajib. Ini At-Tolak ke-12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu amru bainahum lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan, perhatikan lagi kita, Allah yang telah menciptakan 7 langit dan juga bumi yang serupa dengan itu. Ada 7 bumi, dalam pendapat yang lain ada 7 bumi. Dan jangan tanya 6 bumi yang lain mana, ya, itu kan urusan kita. Allah hanya mengabarkan, wajib kita imani. Ya, Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku kepadanya. Ya, perintah Allah berlaku, pengatur Allah berlaku kepada langit dan bumi tersebut.
Agar apa? Itu kan Allah tundukkan langit dan bumi itu. Agar apa? Agar kalian mengetahui. Lihat, Allah sebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sebutkan tujuan menciptakan keduanya itu apa? Ya, semua Allah berbicara tentang menciptakan kita. Allah ceritakan juga untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sebutkan apa? Agar kalian, wahai manusia, mengetahui. Artinya, agar kalian mengetahui. Jadi harus belajar untuk mengetahuinya. Bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Sekarang begini, apa pengaruhnya buat kita kalau kita tahu kekuasaan Allah itu tanpa batas? Apa pengaruhnya buat kita? Pengaruhnya adalah apa? Jangan coba-coba untuk menantang Allah gitu kan. Nggak akan menang kalau melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengaruhnya, faidahnya? Kita mengetahui ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa pengaruh buat kita? Mau maksiat kita sembunyikan dimanapun, tidak mungkin. Tidak dicatat oleh Allah dosa tersebut. Kita bisa bersembunyi dari manusia, bahkan kepada orang terdekat dengan kita, dari maksiat yang kita lakukan. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, pada makhluknya. Yang ada pada makhluk. Tidak ada yang tersembunyi. Dan kelak mereka akan apa? Akan mendapatkan dan melihat sendiri catatan amalan-amalan mereka. Makanya Allah berfirman menekankan hal ini kan begini. "May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kan gitu. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia pasti akan melihat sendiri hasilnya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, pasti dia akan melihat hasilnya. Apa? Karena Allah Maha berilmu. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berpikir, meren hari malaikat meren mah bisa nyatat gitu ya. Ada yang nggak tahu gitu. Dari mana kita mengenal malaikat? Kok menyimpulkan malaikat seperti itu? Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Ya. Nah, ini dua perkara yang penting untuk kita pahami karena ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ada dalam kitabnya, dalam Al-Qur'annya. Bahwasanya Allah menciptakan kita dan menundukkan langit dan bumi untuk dua perkara. Ingat loh ya. Nah, selama ini kan kita hanya tahu apa untuk beribadah saja kan. Padahal ada satu poin yang itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Untuk kita imani dan kita pahami. Yaitu apa? Dua poin yang kita maksudkan. Bahwa ketika Allah menciptakan kita dan mendukung langit dan bumi. Untuk apa? Agar kita mengenal Allah dan agar kita menyembahnya. Dan kalau kita hubung dengan poin sebelumnya apa? Semakin kita kenal Allah, kita akan semakin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkat rasa cinta, meningkat rasa takut, meningkat rasa harap, meningkat rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita ada hubungan yang erat antara mengenal Allah dengan kualitas ibadah. Begitu. Maka orang yang kemudian menjauh dari ibadah itu, kita bisa pastikan tuh orang belum kenal Allah itu, pasti itu. Nggak kenal Allah dia itu. Kalau dia kenal Allah, pasti dia akan semakin sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti orang itu cinta, apa? Pasti pengen dekat. Betul nggak? Betul nggak? Pasti ingin semakin dekat. Itu bukti orang cinta. Misalnya kita kepada sama manusia aja. Kalau kita cinta kepada orang tua kita pasti ingin selalu dekat kepada orang tua kita. Bila kita cinta kepada istri dan anak-anak kita, pasti kita ingin selalu dekat kepada mereka. Betul atau tidak? Maka demikianlah. Ya. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan semakin ingin dekat kepada Allah apa dengan melalui ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada mereka. Ini poin yang keempat.
Poin yang kelima, salah satu ya, salah satu rukun iman yang 6 dan yang paling mulia dan yang paling utama dan merupakan pondasinya adalah iman kepada Allah. Ya, pahami oleh kita bahwa 6 rukun iman. Maka rukun iman yang paling tinggi, paling utama dan merupakan pondasi adalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Namun, bagaimana itu bisa menjadi pondasi dan bagaimana itu bisa menjadi yang paling mulia rukun tersebut bila dia tidak hanya sekedar ucapan doang dan mengatakan, ya aku mah beriman sama Allah sih. Aku bukan ateis gitu kan. Maka itu tidak akan bisa menjadi pondasi. Hanya sekedar ucapan doang. Karena namanya hakikat hakikat iman itu, namanya beriman, hakikatnya adalah seorang itu mengenal Rob yang dia imani. Itu hakikat iman gitu. Bukan sekedar diucapkan. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui zat yang dia imani. Bagaimana namanya, bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatannya. Saya ulangi lagi, dikatakan iman. Kalau kita paham, itu baru namanya iman. Iman dekat dengan kata aman. Iman dekat dengan kata aman. Kita tidak mungkin merasakan keamanan kalau kita tidak beriman. Kita tidak akan bisa merasakan keamanan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak beriman kepada Allah dengan benar. Ya. Oleh karena itulah, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah, ya, nama, sifatnya, maka akan semakin bertambah pengenalannya kepada Allah dan itu pasti secara otomatis akan menambah keimanannya kepada Allah. Sebaliknya, semakin minim pengenalannya tentang Allah, baik nama, sifat, dan perbuatan Allah, maka semakin kurang pula keimanannya. Maka tadi saya sampaikan bahwasannya, ya, bisa kita pastikan orang-orang yang jauh dari beribadah kepada Allah itu pasti orang yang tidak kenal Allah. Pasti itu. Ya. Kita dapati orang-orang yang mudah berbuat maksiat kepada Allah itu pasti orang yang tidak kenal Allah. Orang yang kemudian mengikuti hawa nafsunya pasti orang itu tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tidak peduli dengan akhiratnya pasti itu orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara poin yang kelima, ya, mengapa mempelajari ilmu tentang Allah ini, nama sifatnya merupakan ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat utama, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, barang siapa yang dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal dirinya. Sebaliknya barang siapa yang dia bodoh terhadap Allah, maka dia pun tidak akan tahu tentang siapa dirinya. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Surat Al-Hasyr ayat 19 Allah berfirman, ya, Al-Hasyr ayat 19, ya. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian, ya, berlaku seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Hasyr 19 ini. Perhatikan oleh kita. Allah mengatakan apa? Dan janganlah kalian itu
seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah akan melupakan diri mereka sendiri. Orang yang lupa sama Allah, maka dia menjadi orang yang lupa apa yang menjadi kemaslahatan buat dirinya. Tadi saya sudah sebutkan, tidaklah orang itu maksiat kecuali orang itu tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang maksiat itu dia lupa tentang kemaslahatan buat dirinya. Apa kemaslahatan orang yang taat? Ketenangan batin. Apa kemaslahatan orang yang taat? Kenikmatan alam kubur. Apa kemaslahatan orang yang taat? Kenikmatan di surga. Ya kan? Tapi orang yang maksiat, dia lupa bahwa dia butuh ketenangan. Dia butuh kedamaian. Ya. Dia lupa bahwasanya nanti dia akan mati. Dia akan dihadapkan kepada nikmat dan adab kubur. Wah, nanti dia dihadapkan surga dan neraka. Itu lupa, blank dalam pikirannya. Mengapa itu terjadi? Di antara sebabnya karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kalau mempelajari Allah Subhanahu wa taala kan kita mulai mempelajari sejarah kita nih ada sebagai manusia itu dari mana? Allah ciptakan. Allah yang menciptakan berarti apa? Allah yang mengatur ciptaannya. Lalu kita mulai meraba-raba, ini Allah menginginkan kita apa nih? Soal ciptakan kita mencari tahu kan Allah menginginkan apa yang Allah inginkan dengan ciptaannya ini gitu kan? Kalau kita membuat sebuah produk sebagai produsen, kira-kira kita tahu nggak apa produk kita ini kemana dan bagaimana gunanya dan apa manfaatnya? Kita tahu atau tidak? Jawabannya sangat tahu karena kita sebagai produsennya. Ketika kita mulai pasarkan, kita tahu ini manfaat ini akan laku karena ada keuntungan didapat oleh konsumen. Gitu. Kita tahu. Nah, sekarang kita kan sebagai konsumen ya, kita perlu cari tahu apa manfaat itu sehingga kita beli. Iya kan? Demikianlah pula kita sebagai produk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mencari tahu. Ini Allah ciptakan kita sebagai sebuah produk nih. Apa sih yang Allah inginkan untuk kita gitu. Dan itu hanya bahkan bisa kita pelajari lebih dalam ketika kita ya mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih lebih jauh. Yang keenam, ilmu tentang Allah merupakan pondasi segala hal. Ilmu tentang Allah merupakan pondasi segala hal. Cermati, ya, jadi kalau kita belajar akidah atau mempelajari tentang Allah, itu harus kayak saya menyebutnya mah harus teliti. Tiap-tiap kalimatnya harus kita renungi, baru kita dapat. Bahasa sekarang mah kemisnya ya dapat gitu. Gitu kok mempelajari asma sifat, mempelajari tauhid, itu baru kita rasakan kekuatannya kalau kita apa? Teliti tiap kalimatnya dan renungi. Itu akan dapat nanti. Tapi kalau yang sekedar sebuah kalimat, oh kalimat yang biasa, dasar, nggak akan dapat. Dari pengalaman banyak orang begitu kalau kita belajar tentang akidah, tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam ini adalah apa? Ilmu tentang Allah merupakan pondasi segala hal. Perhatikan orang kita, segala hal. Jadi yang kita lakukan kan banyak kan di alam dunia ini. Maka setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, itu ilmu tentang Allah ini pondasi pada semua hal. Nah, sampai-sampai ya orang yang berilmu tentang Allah ini dia akan selalu berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah ya, akan berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah atas semua yang Allah takdirkan kepada dirinya. Dan berdalil dengan semua apa yang Allah syariatkan dari hukum-hukum yang Allah yang Allah berikan kepada dirinya.
Karena apa? Karena perbuatan Allah itu berkisar antara keadilan dan hikmah. Keadilan dan hikmah. Coba ya, coba kita pahami tentang takdir. Tentang takdir. Kalau kita kalau Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dalam memberikan dalam berbuat jadi merupakan takdir buat kita itu penuh dengan hikmah, maka kita tidak akan berburuk sangka pada ya takdir yang Allah berikan kepada kita apapun itu. Mungkin dagang kita bangkrut gitu kan, kita mungkin mendapatkan penyakit termasuk musibah corona hari ini gitu kan, kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kok Allah tega, naudzubillah min dzalik ya. Sampai memberikan musibah yang begitu berat dan mendunia ini. Gitu. Seperti itu. Maka mari kita lihat di antara faidah Allah mengutus para nabi dan rasul dari kalangan manusia sendiri agar kita belajar dari mereka. Sekarang saya mau tanya nih pada jamaah yang ngerti ngacung ya. Siapa nabi yang paling sengsara? Paling menderita? Baik menderita fisik maupun materi. Siapa nama nabinya? Cing, silakan. Nabi Ayub. Ahmad Hasan. Silakan. Nabi Ayub. Nabi Ayub. Sahih Pak Tasli. Nabi Ayub. Sahih. Nabi Ayub. Bagaimana bentuk penderitaan Nabi Ayub? Silakan dijawab. Nih ada Pak Umar Anwar. Nih saya lihat. Apa bentuk penderitaannya? Kepanjangan. Nih, yang jawab yang pertama kehilangan anak. Kehilangan anak, betul. Terus penyakit. Betul. Kehilangan seluruh harta. Baik, betul, Pak Umay. Sekarang saya mau tanya, kita sekarang dilandasi wabah COVID, kita sudah belum mendapatkan penderitaan yang dialami Nabi Ayub? Belum. Masih, bukan saja belum, jangan. Bukan saja belum, tidak, malah belum tersentuh sama sekali. Iya kan? Kita masih sehat, makan makan bala-bala masih bisa, ya kan? Anak-anak kita masih sehat, masih bisa sekolah, masih komplit. Tapi kita sudah mengatakan, kok tega banget ya Allah menakdirkan kita kasih virus. Gitu. Allah musta'an. Baru juga dikasih segitu udah menilai Allah dan takdir Allah itu kok sudah macam-macam gitu loh. Baru sedikit, belum ada apa-apanya gitu kan. Maka oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian, ya kita semua di sini termasuk saya dan orang-orang yang dekat kepada saya, begini. Cobalah jangan terlalu membahas tentang sisi kerugian apa sih dari wabah corona ini. Cobalah jangan terlalu membahas seperti itu. Cobalah kita lebih menitik beratkan apa keuntungan virus corona ini. Coba itu, kita lupa bahwasanya dengan virus corona, pola hidup bersih kita meningkat. Itu paling jelas itu. Apa-apa tuh bising. Kalau dulu makan cuci tangan jarang gitu kan. Gitu, dari mana-mana langsung makan makanan, nggak ada cuci tangan, nggak apalagi pakai sabun. Itu nggak pernah kita lakukan. Gitu kan. Jadi pola pikir sehat kita meningkat. Yang tadi tidak kita peduli itu satu ya. Artinya ada seolah gini, seolah-olah
wabah virus corona ini memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi tersendiri kepada kita akan pentingnya protokoler kesehatan. Gitu. Itu satu. Yang kedua, berapa banyak ya orang-orang yang tadinya pikirannya tentang bisnis saja, ya kemudian tiba-tiba terhenti. Kemana dia menghabiskan waktunya? Di rumah. Dia mulai berkonsentrasi bagaimana dia bisa betah di rumah, kan? Mencari cara, ya, sebagai manusia dia diuji kan dengan mungkin boring, ya, kebosanan terlalu sering di rumah. Tapi kan di situ merangsang dia untuk berpikir apa yang bisa saya lakukan ketika saya ada di rumah. Nah, mulai program kekeluargaan itu meningkat. Ya, membangun komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak itu meningkat tajam. Gitu kan? Kebersamaan itu yang tadinya jauh sekarang meningkat tajam. Itu kan di sisi ini juga adalah sebuah hal yang positif yang disyukuri begitu. Sebagian orang bahkan hari ini corona ini membuka lapangan kerja yang luas. Betul. Yang tadinya nggak pernah dagang, sekarang jadi bisa dagang gitu. Udah bayang tuh ternyata geningan kita bisa jualan dan menghasilkan uang gitu kan. Bahkan ada yang melesat tajam dalam ilmu perdagangan. Ada. Ada itu. Jadi saya dapati beberapa teman-teman kita yang tadinya nggak pernah jualan rumah, nggak pernah, itu sekarang menjadi profesi dan menghasilkan dengan hasil yang besar. Yang tadinya nggak pernah jualan ayam, jadi jualan ayam dan diider gitu kan, ngambil ke tukang ayam teman-teman juga, diiderkan lewat online satu-satu pakai PO apa namanya, itu sampai tonan menjual sampai hari itu. Saya dapat ada teman kita itu, dia kenalan ada bandar ayam. Dia coba pakai link WA, dia tawarkan ada nggak yang butuh ayam. Itu Ramadan itu berhasil menjual ayam 2,5 ton. 2,5 ton. Berhasil dia, luar biasa itu. Saya dapati beberapa teman-teman yang ketika mereka pengen resign gitu kan, ya sekarang nggak perlu resign dan dipecat gitu ya. Harus di PHK karena ada perusahaannya udah nggak bisa ini gitu kan, nggak bisa menggaji lagi. Akhirnya muncul kreativitas seorang entrepreneurnya gitu lah. Muncul. Dan akhirnya seiring waktu berjalan di masa corona ini dia mulai stabil usaha. Masya Allah. Masya Allah. Jadi banyak banyak hal yang inilah. Jadi maksud kita, ya, Bu, ya jangan terlalu ini gitu. Jangan terlalu menyalahkan corona. Ya sabarlah gitu. Sambil apa yang bisa kita perbuat gitu. Ya. Mungkin diantaranya kita memang perlu, jadi tadi meningkatkan kesehatan fisik, mengkonsumsi suplemen yang bagus gitu kan. Kemudian kita barangkali harus meningkatkan olahraga dan seterusnya, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari wabah ini. Jadi kalau itu kenapa? Di antara buah kita kenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak mungkin Allah menjadikan sesuatu tanpa tujuan yang bermanfaat buat kita. Itu tidak mungkin. Setidaknya Allah ingin melatih kita bagaimana apa rasanya sabar itu. Karena mungkin selama ini kita merasa seolah hampir tidak mendapatkan masalah dalam hidup kita barangkali. Makanan yang cukup, kerjaan yang stabil, ekonomi yang bagus gitu kan. Jadi kita dihantam seperti itu. Allah ingin mengajarkan kita cara bersabar yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Balasan pahala orang sabar itu tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Artinya sangat-sangat besar pahala sabar tersebut. Nah, Allah ingin memberikan pahala yang banyak kepada kita dengan wabah corona ini. Kalau kita kenal Allah di sisi itu, tidakkah kita ingin ketika Allah mencabut nyawa kita, dosa-dosa kita hilang karena banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita, untuk kemudian segera kita menikmati alam kubur dan menanti surga? Bukankah itu cari orang beriman masuk surga? Apalagi yang dicari? Maka wabah corona ini merupakan momentum yang bagus seseorang itu belajar bagaimana caranya bersabar. Ya.
dia mencari nilai hal yang positif dari sebuah musibah. Selalu itu yang dia cari. Ini musibah nggak enak deh memang nih. Ini musibah kayaknya nyesek nih ke dada nih. Tapi dia tidak membiarkan otak jernihnya itu mati. Dia berusaha untuk mengembangkan kreativitasnya. Di situasi yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan Masya Allah, ya, sambil minta pertolongan kepada Allah, akhirnya Allah berikan kepada dia jalan keluar. Kenapa? Karena dia tidak putus asa dari musibah yang Allah takdirkan kepada dirinya, karena dia yakin tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali itu baik buat dirinya. Termasuk dia meyakini bahwa ketika Allah menetapkan hukum atau undang-undang kepada hambanya melalui risalah Muhammad SAW, pasti semuanya mengandung kebaikan dan keadilan. Saya ambil contoh misalnya tentang masalah waris. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah menetapkan suatu hukum kecuali penuh dengan keadilan, penuh hikmah dan penuh kasih sayang. Dia nggak akan nggak akan protes masalah kewarisan itu nggak sama rata. Nggak akan protes. Kenapa kok laki-laki kok dua bagian, perempuan satu? Maka si perempuan yang kenal Allah tidak akan protes. Dia nggak akan melihat itu sebagai sebuah ketidakadilan. Kenapa? Dia tahu kenal Allah Subhanahu wa taala yang ini yang dia yakini Allah menetapkan undang-undang Islam ini pasti yang terbaik. Itu dulu yang dia pahami. Lalu kemudian apalagi dia bisa mengurai hikmah-hikmah tersebut, ya. Contohnya misalnya begini. Para ulama dia telah menjelaskan kenapa laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Mengapa? Dia hikmahnya begini. Coba sekarang, ketika keduanya itu yang udah dewasa dan berkeluarga, dia hikmahnya, ya, bahwasanya laki-laki ini berkeluarga, perempuan ini berkeluarga. Dalam Islam yang memberikan nafkah siapa? Cobanya laki-laki. Si perempuan dinafkahi oleh suaminya. Sekarang, ya, ketika laki-laki mendapatkan warisan, maka bisa jadi warisan itu dalam hitungan waktu sudah habis. Karena bisa jadi dia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Sementara sang wanita bisa jadi warisannya utuh. Tidak terkurangi sedikit pun. Karena apa? Karena nafkah dirinya, nafkah anaknya sudah dipenuhi oleh suaminya. Maka bisa jadi dengan warisan yang bisa jadi lebih sedikit, tapi bisa jadi itu tetap utuh. Sementara laki-laki dua bagian bisa jadi itu habis. Belum lagi kita lihat bahwasanya seorang laki-laki dia punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Berbakti sama orang tuanya. Di antara bentuk berbakti, dia memberikan harta, menanggung kehidupan orang tuanya. Tapi tidak menjadi kewajiban seorang istri. Hal yang seperti itu. Kalau suaminya dia perlu paling kerjasama dengan suaminya segala macam. Ya, tapi kewajiban seorang istri berbakti pada suaminya. Tapi tidak bagi seorang laki-laki, dia harus berbakti yang pertama kepada kedua orang tuanya. Maka di antara bentuk berbaktinya dia membutuhkan harta. Dan banyak di media sosial yang lain dari penerapan harta waris yang jumlahnya 2:1 tadi. Ini kita habiskan dulu ya, tinggal 2 lagi. Yang ketujuh, mengenal Allah merupakan perniagaan yang menguntungkan. Mengenal Allah merupakan perniagaan yang menguntungkan. Berupa ketenangan jiwa, ketenteraman hati, lapang dada, insya Allah menempati surga Firdaus pada hari kiamat, melihat wajah Allah yang mulia secara langsung, mendapatkan ridho Allah, dan selamat dari kemurkaan dan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang kenal Allah
Seorang yang kenal Allah itu hatinya akan tenang. Dan bila hatinya tenang itu, maka akan meningkat ibadah dan kekhusyuannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguh-sungguhannya itu akan meningkat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal ya untuk meraih cinta ridho Allah Subhanahu wa taala itu juga akan meningkat. Jadi dia adalah perniagaan yang menguntungkan. Ya, pelajari ilmu tentang nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kedelapan, ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan benteng dari kegoncangan, perisai dari ketergelinciran, pembuka pintu harapan, pembantu dalam kesabaran, menjauhkan dari kemalasan, pendorong ketaatan, pengingat dari maksiat dan dosa, hiburan tatkala ditimpa musibah, ya, senjata sakti dari godaan setan, dan penyebab datangnya kecintaan dan kasih sayang, pemotivasi dalam kedermawanan, dan masih banyak lagi buah ilmu dari ini. Jadi ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan benteng dari kegoncangan, perisai dari ketergelinciran, pembuka pintu harapan, pembantu dalam kesabaran, menjauhkan diri dari kemalasan, pendorong dalam ketaatan, pengingat dari maksiat dan dosa, hiburan ketika musibah dan malapetaka, senjata sakti dari godaan syaitan, penyebab datangnya cinta dan kasih sayang, pemotivasi dalam kedermawan dan kebaikan kebajikan, dan masih banyak buah yang lainnya. Jadi berawal dari ilmu ini, seorang hamba akan menjadi hamba yang berkualitas dari semua aspek. Aspek kepribadian, aspek sosial, aspek muamalah, aspek ekonomi, dan berbagai macam aspek seluruh kehidupan. Yang kalau kata kita ada apa namanya, ipolek sosbud hangkam rata gitu ya. Dari sisi ideologi, akidah, itu tenang, safety, lurus. Ya, isi politik berkenaan dengan masalah bagaimana dia bermuamalah dengan manusia. Ya, bagaimana menerapkan sebuah ketetapan, sebuah keputusan hukum. Ya, sosial, membangun sebuah kebudayaan yang madani gitu kan. Bagaimana pertahanan. Jadi pertahanan kuat dalam Islam kita lihat ketika Allah menetapkan sebuah hukum syariat bahwa kita mentaati pemimpin misalnya. Ya, itu merupakan sebuah ketahanan nasional. Ya. Dan itu memberikan keamanan. Hankam itu keamanan. Ketika pemimpin kita stabil, ekonomi juga akan stabil. Tapi kalau misalnya pemimpin goncang, maka ekonomi akan goncang. Ya terjadi peperangan sana-sini, ekonomi akan goncang. Maka bila kita jalan ke syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu dasar Allah menetapkan syariat adalah dengan penuh keadilan, maka itu akan membuahkan ketenangan dan keamanan buat kita, ya, sebelum kita merasakan hal itu di akhirat nanti. Insyaallah taala. Mungkin demikian yang bisa saya kaji. Ya, insyaallah pada waktu akan datang, ya, kita akan berpindah kepada materi pengaruh nama-nama Allah dalam ibadah. Nah, ini mulai kita agak menjurus ya. Kita agak menjurus nanti. Itu ada 5 pengaruh nanti akan kita bahas pada waktu akan datang. Baik, barangkali kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ada waktu sekitar menuju jam 7. Saya ada waktu, dipersilakan. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas Ya. materi. Ustaz, ini ada pertanyaan dari chat. Ustaz, saya bacakan dulu dari Hasna Nabila. Begini pertanyaannya Ustaz. Punten, saya mau bertanya, sebelumnya saya seorang mahasiswi yang akan disibukkan dengan kerja praktek dan sekarang ini sangat sulit mencari kerja praktek di daerah Bandung dikarenakan COVID, sehingga banyak perusahaan yang masih belum menerima mahasiswa KP. Kemungkinannya saya akan KP keluar kota dan diharuskan untuk menginap atau tinggal di luar kota atau tinggal di daerah Bandung sekitar di luar daerah Bandung sekitar 1 bulan. Pertanyaannya, apakah secara syariat diperbolehkan, Ustadz? Jika tidak, bagaimana ya, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Bangga, Ustadz. Ya.
Eh, saya ingin ini ya, ingin apa ya, di situ mungkin ada 2 poin ya. Pertama, berkaitan dengan kegiatan tadi ya kemahasiswiannya. Yang kedua, hukum safar keluar kota, gitu kan, seperti itu. Nah, tentang masalah kegiatan kemahasiswaan berkaitan dengan apa tugas akhir ya barangkali atau enggak kalau S1 mas skripsi barangkali ya, ya pengajian skripsi. Eh, itu kerja praktek KP ya, kerja praktek di Bandung nggak akan ada. Nah, saya jadi berpikir kalau memang di luar Bandung ada juga nggak gitu kan sebenarnya kalau masalah masalah apa masalah perusahaan-perusahaan kayaknya melanda hampir semua tempat deh kayaknya ya. Hampir semua tempat terimbas gitu ya masalah COVID ini. Jadi sebenarnya nggak ada jaminan juga kalau di luar Bandung itu ada perusahaan yang buka juga. Andai kita berasumsi ada saat yang buka, maka kenapa kita nggak asumsikan kemungkinan masih ada juga di Bandung gitu kan? Cuman mungkin belum dapat gitu kan? Seperti itu gitu loh. Mungkin harus ditingkatkan usahanya. Waktu kita ke Jakarta di luar Bandung mungkin usaha kita gencar, mungkin digencarkan lagi di Bandung. Itu saran saya. Maksimalkan dulu. Karena apa? Karena nanti itu akan berimbas pada hukum yang kedua. Hukum safar masih seorang wanita keluar kota tanpa alasan darurat. Nah, itu jawabannya tentu tidak boleh. Apalagi sampai menginap, sampai sekian waktu gitu kan, tanpa ada keluarga yang mendampingi. Ya, sifat asal seorang wanita dalam Islam itu adalah mereka harus dilindungi. Itu dalam Islam. Jadi, kenapa? Karena eh, dia tidak akan kuat menghadapi situasi-situasi yang darurat terutama berkaitan dengan keamanan dirinya itu sulit akan dihadapi. Maka Islam membuat sebuah strategi namanya preventif ya pencegahan. Kalau sudah terjadi itu tidak akan bisa dihadapi seorang wanita. Tiba-tiba di jalan dicegat ku lalaki hiji weh. Seorang wanita tidak akan kuat menghadapi itu. Ya, sangat lemah gitu. Belum lagi bicara tentang pembulian, pelecehan dan seterusnya itu sulit untuk dikondisikan gitu. Maka dalam Islam karena Allah menciptakan mereka sebagai wanita, maka Allah menerapkan sebuah aturan yang melindungi mereka. Melindungi mereka agar tidak mudah direndahkan dan agar mendapatkan keamanan. Kalau aman baru nyaman gitu kan. Kalau nggak aman itu nggak akan bisa merasakan kenyamanan kerja, kenyamanan istirahat, kenyamanan kita makan minum. Kalau tidak aman, maka Islam mendatangkan tindakan preventif untuk memberikan keamanan kepada para wanita. Oleh karenanya, hukum safar diperketat dalam Islam. Tujuannya apa? Untuk wanita itu sendiri. Untuk wanita itu sendiri. Belum lagi dalam perjalanan, mungkin satu tempat yang lain, tiba-tiba ada mogok mobilnya di jalan, di tempat yang sepi segala macam. Kita tidak bisa melihat wanita itu kan dia akan aman di situ. Jadi Islam membuat sebuah strategi untuk tindakan preventif sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Dan kita jangan sampai begini, ini sudut pandang kita ya, dan ini bagian dari Islam. Jangan sampai begini, kita baru membenarkan Islam benar kalau sudah keburukan itu menimpa kita. Jangan. Orang-orang yang tidak diberikan orang geningan sih itu yang itu nggak apa-apa kok. Kenapa saya harus merasa khawatir? Itu nggak apa-apa kok. Kita melihat contohnya contoh yang nggak apa-apa. Padahal contoh yang nggak apa-apa itu banyak. Tapi kita nggak peduli. Kan di situ masalahnya. Apakah kita menjamin bahwa kita terpilih menjadi yang nggak apa-apa? Siapa yang bisa menjamin kita termasuk yang tidak menjadi orang yang apa-apanya gitu, yang terkena itu kan kita nggak bisa menjamin. Maka jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko. Islam adalah agama dari Allah. Wanita itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti syariat Islam,
pasti Anda akan merasakan keamanan, kenyamanan, ketenangan. Ya, sebelum di akhirat, di dunia sudah akan berikan. Jadi saran saya, ya, saya tidak cukup saya mengatakan bahwa ini nggak boleh, tapi solusinya adalah berusahalah dulu untuk apa? Untuk mencari semaksimal mungkin di Bandung. Saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti Allah berikan kemudahan. Jangan putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, terus mencari informasi, dan terus berjuang, insya Allah Allah akan berikan jalan. Mungkin besok tahu-tahu ada, siapa tahu. Ya, siapa tahu. Ya, baik demikian. Allahumma shalli. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Nah, bagi yang mau bertanya lagi, mangga langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kaitannya dengan ma'rifatullah. Ini kita boleh nggak beranggapan bahwa sebetulnya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu menjadi tidak nyaman, sebetulnya hidupnya tidak nyaman. Walaupun mereka dengan berlimpah harta dan sebagainya lah. Nah itu, kalau boleh nggak kita sebetulnya mereka itu tidak nyaman. Itu kaitannya dengan ma'rifatullah itu, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasti Pak, pasti. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan sifat hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takan fil amwali wa aulad." Ya, kamasali ghaisin ajal kufar nabat summa yu'tamu sara summa yakunu hutama fil akhirati adzabun syadid. Ya wal hayatud illa mata'ul ghurur, surah Al-Hadid ya, ayat yang ke-14 kalau nggak salah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu, ini lihat Allah mensifati hidup di dunia. Ya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah apa? Senda gurau, permainan. Ya. Kemudian saling memperbanyak anak dan berbangga dengan harta, berbangga. Jadi kalau kita lihat mereka berlimpah-limpah harta itu untuk kebanggaan, bukan kebahagiaan. Bedakan itu. Senang dan bahagia dua hal yang berbeda. Saya punya harta ya senang, tapi bukan berarti bahagia. Dua hal yang berbeda itu. Dia punya banyak harta, senang dong. Ya senang lah. Apa-apa gampang. Tinggal ini segala macam. Senang. Tapi apakah bahagia? Tidak bahagia. Ya. Makanya kita dapati berapa banyak mereka itu matinya ya bunuh diri. Ya, senang-senang itu sambil terus makan obat tidur atau obat penenang. Kenapa? Karena tidak tahu tujuan hidup sekarang, tujuannya apa lagi. Yang ada semua pada tataran apa? Saling membanggakan saja. Bangga saya punya ini, bangga saya bisa ini. Hanya kebanggaan. Dalam kesendirian hatinya gelisah. Dalam ketenangan malam hatinya gelisah. Seperti itu. Ya. Nah, ini tidak boleh kita salah memetakan dalam hidup. Saya pernah ngobrol ya sama seseorang yang ya saya kira dia cukup kaya ya karena dia punya rumah makan itu di mana-mana sampai punya di luar negeri dia punya rumah makan. Rumah makannya besar-besar ya. Jadi saya kira dia sudah miliarder begitu ya. Mobilnya banyak. Alhamdulillah ya beliau sudah ngaji. Saya nanya kepada beliau, "Pak, saya nggak akan sebutkan orangnya dan saya nggak sebutkan rumah makannya. Kalau saya sebutkan pasti langsung paham. Pak, saya bilang, kan mobil teh banyak itu. Ya semua mobil ada lah kalau gitu kalau bahasa kita. Artinya kok mobil apa semalapun dia bisa beli gitu kan. Artinya banyak mobilnya. Saya nanya. Tentu saya mobilnya tentu berdasarkan kalau dia mobil ini untuk keperluan dia mungkin lobby ya mobilnya mahal gitu kan. Kalau yang ini untuk ini ada lagi gitu. Mobil keluarga beda lagi. Gitu. Saya nanya, "Pak, mobil gimana tentang mobil? Saya kok banyak gitu." Saya bilang, "Ustaz, saudara punya mobil tuh sebenarnya godaan saja. Saya dulu pernah mau mobil satu. Lihat orang lain punya mobil ini, beli ikut saya teh.
Udah punya biasa aja, bosan gitu. Ada lagi itu beli lagi, udah punya biasa aja. Jadi sebenarnya hanya godaan saja, karena bosan. Kalau udah dimiliki itu bosan gitu. Kita kadang lihat lihat orang, aduh, lihat punya rumahnya gede gitu kan, mobilnya bagus gitu, hayang sih gitu tah gitu. Begitu kita udah miliki biasa aja setelah kita tempati mah, gitu kan. Yang ada adalah apa? Mempertahankan kebanggaan. Tuh, jalannya beda. Loh, saya tuh rumah saya gede, mobil saya bagus. Jalannya udah beda. Hanya mempertahankan apa? Kebanggaan doang. Kamu punya apa? Gitu kan. Oh, mungkin malah nunjuk-nunjuk ke keluarganya gitu kan. Lihat saya gitu kan. Saya pemilik perusahaan. Anda apa? Hanya dalam tataran kebanggaan. Itu yang Allah sifatkan tentang dunia. Tidak lebih gitu. Enggak lebih. Tapi itu tipuan. Pada akhirnya akan ditinggalkan. Ya. Apakah kebanggaan itu bisa menjadi penyelamat dia? Kalau jawabannya tidak sama sekali. Jangan kemudian dengan kebanggaan itu dia merendahkan orang, lahirlah sifat sombong, diancam dengan neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita melihat adanya orang-orang munafik atau orang kafir kemudian mereka mendapatkan harta, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang gelisah, orang-orang yang tidak bahagia karena ditinggal Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Dan itu pasti. Senang bukan berarti bahagia. Itu dua hal yang harus dibedakan. Ya Allah lah besar. Baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad Hassan. Ahmad Hassan. Itu bisa jadi taslih gimana ceritanya itu? Memang namanya Ahmad Tasli sebetulnya. Oh, oh iya baik. Padahal Ahmad Hassan, Masya Allah, bagus-bagus ini. Namanya Arab semua nih. Oh iya. Silakan Pak Tasli. Berkaitan dengan COVID sekarang, Ustaz. Jadi terus dari awal COVID, saya terus mengikuti sampai saat ini pun juga saya masih belum bisa keluar. Artinya kalaupun Jumatan saya tidak ikut Jumatan juga, Ustaz. Saya masih di rumah karena memang ibu ya saya berusaha untuk ke arah itu gitu ya. Iya. Tapi ada perasaan juga gitu, perasaan takut. Aduh, ini benar nggak ya? Atau gimana? Ya. Ini gimana, Ustaz? Iya. Berarti bertemu dengan dua rasa khawatir kan? Pertama, khawatir kalau ke masjid nanti pulang berepek kepada ibu, ya kan? Betul. Yang kedua, khawatir itu benar atau tidak, gitu kan? Betul. Betul atau tidak? Betul. Nah, sekarang ditimbang saja, khawatir mana yang lebih kuat? Kalau melihat kondisi sih, khawatir ke ibu sebetulnya. Sudah, berarti sholat di rumah, begitu aja fikirnya. Jadi kalau ada dua mudorot, ambil mudorot yang paling kecil. Hindari mudorot, ambil mudorot kecil, hindari mudorot yang lebih besar, gitu kan. Jadi khawatiran itu bila alasannya kuat, gitu kan, maka itu menjadi udzur syar'i untuk tidak ke masjid. Ana sendiri, saya sampai ini nggak ke masjid dekat rumah, tapi kalau di dekat kantor yayasan kita ke masjid. Saya tetap mengupayakan ke masjid. Jadi pada hari ini setelah Idul Adha kita memakai ini adalah kita ke masjid kecuali kalau ada udzur, nah gitu. Nah, saya kalau ke masjid dekat rumah saya enggak, karena di masjid sini sholatnya udah nggak pakai masker semua. Rumah saya kan dekat pasar. Saya bilang sudah kalau nggak pakai protokol kesehatan, di distancing sih, tapi nggak pakai masker, sudahlah. Kita sholatnya di rumah aja. Tapi kalau di kantor gitu kan, masjidnya dijarakkan dan kemudian pakai masker gitu kan, ya kita sholat di masjid, ya, gitu seperti itu. Jadi hari-hari ini saya melihat ya upayakan kita ke masjid. Tapi kalau ada udzur ya di rumah. Kalau tadi yang sampaikan oleh Pak Tasdi tadi itu
kalau khawatir tadi kita sholat juga bari yang deg-degan gitu kan pulangnya teh jadi OTG enggak atau apa ke rumah ke ibu segala macam gitu kan. Ya berarti kekhawatiran itu menjadi alasan atau udzur syar'i yang diperbolehkan untuk tetap sholat di rumah. Tapi kalau di luar kita melihat aman atau misalnya anggota keluarga yang lain dia tinggal di sebuah tempat yang apalagi notabene zona hijau gitu kan itu sehariannya sholat ke masjid lah. Sholat ke masjid, upayakan ke masjid. Ya seperti itu. Nah kalau sekarang kan kita lihat ya hari-hari ini jadi gini kemarin tuh saya menghadiri undangan pernikahan kemarin. Jadi distancing ya. Walaupun kalau ada undangan mah, kalau ada acara nikahan mah, mana pakai distancing anggar we ada merapat gitu kan. Itu sebelum ada yang secapa itu kena yang 1.200 orang positif, itu selama ini masjid sejak ada corona mereka sholatnya di masjid dan rapat sholatnya nggak ada di jarak. Dan itu banyak orang-orang tua yang sholat itu. Pengurus masjid juga udah tua-tua, udah umur dekat 70, 60. Tapi nggak ada kejadian apapun. Ketika secapa itu, mereka distancing sekarang. Ya sedih juga kadang-kadang. Nah, kebetulan acara nikahan itu di masjid tersebut gitu. Oh begitu ya Pak, seperti itu. Nah, mereka ya hanya ya berusaha untuk menjaga protokoler. Tapi artinya beberapa orang tuh berusaha untuk ini ya, untuk menenangkan diri dan segala macam seperti karena mereka melihat wah ya mereka tetap ke masjid dan segala macam gitu. Ya, tiap orang berbeda-beda ya situasinya masing-masing. Ya Allah lah bersama. Jazakallah. Ya. Alhamdulillah. Satu lagi yang terakhir ya, yang terakhir kalau ada. Nah, ini sudah hampir jam 7 ya. Ya, silahkan yang mau bertanya, mangga langsung aja dibuka mic-nya. Ya, Ustaz, boleh anak saja, mungkin Ustaz yang bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustaz, beberapa hari kebelakang ini lagi ramai nih tadi yang masalah LGBT, Ustaz, LGBT yang sampai perusahaan besar gitu Ustaz membuat iklan yang kontroversial Ustaz. Jadi di iklan tersebut terlihat bahwa dia seperti memberikan pesan bahwa Islam itu bisa mengikuti modernisasi gitu, kayak liberalisasi gitu. Jadi di iklan tersebut terlihat bahwa niqab seorang wanita niqab yang berjalan terus tiba-tiba berubah menjadi seorang laki-laki yang membawa bendera LGBT. Ustaz. Nah kemarin itu banyak banget yang jadi memboikot si perusahaan tersebut, brand tersebut namanya itu Nike, Ustaz. Apakah pertanyaannya apakah pemboikotan itu perlu, Ustaz? Ataukah edukasi apa yang harusnya kita tekankan di situ, Ustaz? Dan juga dikait-kaitkan beberapa Ustaz juga mengaitkannya jangan terlalu dipusingkan untuk itu, tapi coba lihat lagi dari dosa yang lebih besar gitu, seperti dosa syirik, Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz, kita menanggapi itu, Ustaz? Begitu mungkin Ustaz pertanyaannya. Iya baik, ya barakallahu fiik. Ini pertanyaannya jawabannya bisa panjang ini. Ya, karena variabel pertanyaannya banyak nih variabelnya. Pertama dari sudut ya melihat kemungkaran ya apa sih kita melihat kemungkaran kan yang kemungkaran itu kan bertingkat-tingkat ada yang kemungkaran besar sedang dan kecil gitu kan kemungkaran besar kesyirikan kemungkaran berikutnya ada dosa-dosa besar yang lain diantaranya LGBT tadi ya homoseksual lesbian dan seterusnya dan banyak dosa-dosa yang lain yang di bawah itu gitu kan seperti itu bagaimana sikap kita gitu kan kemudian pertama gini bahwasanya hukum asal kemungkaran itu harus diubah. Karena Nabi bersabda dalam hadis Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi dzalika al-'afwul iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangannya ini diantaranya ketika dia punya kekuasaan diantaranya ubah kemungkaran tersebut. Kalau tidak dengan lisannya dia dakwah.
menggunakan ilmunya, diskusi, membantah syubhat dan seterusnya. Kalau dua-duanya dia nggak punya, maka dengan hatinya dia mengingkari. Dia mendoakan supaya kemungkaran itu hilang. Dan dia menjauh dari tempat kemungkaran itu terjadi. Dan itulah selama-lamanya iman. Selamanya iman. Ya. Maka sekarang hari ini kita berada pada level yang mana? Ada kemungkaran tersebut. Misalnya tadi LGBT. Ya. Kita bisa nggak mengubahnya dengan power kita? Jawabannya bisa. Ketika kita melakukan pemboikotan itu bagian dari pengubahan kemungkaran. Dan itu bisa kita lakukan. Jadi tidak mengharuskan bahwa kalau misalnya kita kesyirikan terjadi, udah kita nggak usah sibuk yang lain, syirik aja dulu. Ya enggak begitu. Karena situasi kita zaman sekarang tergantung power kita bisa gitu. Jadi Nabi SAW itu kepada masyarakat umum beliau tetap syirik. Ya, beliau tetap mengubah kesyirikan. Tapi kesan-kesalan terjadi di kalangan para sahabatnya beliau juga tidak biarkan. Tidak beliau biarkan. Nggak boleh berkata, jangan ngomong syirik, tauhid dulu nih. Ya, jangan ngomong yang lainnya dosa, tahu syirik dulu. Enggak, Rasulullah tetap para sahabat yang beliau bisa beri kekuatan untuk beliau ubah, walaupun selesai syirik beliau akan lakukan. Nah, di situ kita melihat bahwasanya ini kembali kepada power kita juga gitu kan, seperti apa gitu kan, seperti itu. Nah, dengan seperti ini, kesyirikan yang terjadi tidak mengharuskan kita diam pada kemungkaran yang lain selain syirik. Di antaranya LGBT. Kita boleh misalnya meninggalkan produk tertentu karena dia mensupport dan mendanai dana mereka untuk program itu misalnya. Ya, kita boleh melakukannya. Kita tinggalkan ya hal itu boleh. Kalau memang itu tidak memudaratkan pada mudarat yang sangat besar. Nah, ini masih relatif mudaratnya tersebut dari sisi si perusahaan tadi. Ya, dari si perusahaan tadi. Ini perlu tinjauan yang lebih jauh saya kira. Ya, tapi bahwasanya itu harus kita ingkari ya. Ya, itu harus kita ingkari ya. Kita ingkari perusahaan tersebut, kita kecam gitu kan. Kita kemudian berikan ini segala macam apa. Ya, kalau kita untuk tidak pakai produk itu enggak apa-apa. Bagian bentuk pengingkaran pribadi kita enggak apa-apa. Tapi kemudian kalau kita generalisir, ini saya nggak tahu ya hukumnya ya. Kita bangun opini publik ya serentak memboikot satu produk tertentu kayak dulu kan adalah serentak tidak boleh Coca-Cola karena itu dari Yahudi membantu membantu untuk menyerang Islam segala macam. Maka kita mengatakan di zaman Nabi SAW juga Rasulullah bermuamalah dengan kaum Yahudi dan keuntungan mereka gunakan untuk menyakiti kaum muslimin kalau ada kesempatan. Sudah terjadi yang Rasul. Persoalannya adalah apa? Kalau kita memutuskan hubungan ekonomi dengan orang seperti itu berdampak tidak kepada ekonomi kita. Nah, misalnya sekarang dengan Nike ini. Berdampak tidak pada ekonomi kita karena pemboikotan. Kalau memang tidak berdampak, ya kenapa tidak? Kalau memang sebagian orang berpendapat itu boleh dilakukan. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita mungkin dalam tahapan kecil nggak ekonomi kita, ya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Tinggal lihat nanti dari sisi yang lain ya, masalah pegawai. Itu banyak juga orang Islam. Ribuan karyawan itu muslimin di sana. Gitu kan. Kalau seandainya itu kemudian berdampak gak pada pemboikot itu berdampak ya pada ekonomi dan yang lainnya, lihat motor yang lain. Ya, persoalannya adalah kalau perusahaannya ditutup, LGBT hilang atau tidak. Kalau perusahaan Nike-nya ditutup, LGBT hilang atau tidak? Ya. Hilang tidak? Tidak, Ustaz. Tidak hilang. Tapi kalau itu ditutup, pengangguran banyak tidak? Banyak, Ustaz. Banyak. Ribuan orang yang nganggur. Kalau orang nganggur, nanti mereka melakukan tindakan kriminal macam-macam. Nah, itu yang kita pertimbangkan di sisi itu juga gitu. Ya, berhati-hati kita dalam membuat sebuah fatwa gitu kan. Lihat efek-efek yang lain, sudut pandang yang lain yang kita pikirkan dari fatwa tersebut. Gitu. Allahu a'lam bishawab ya. Jazakallah khair. Ya, itu barangkali apa yang bisa kita sampaikan ya dengan kajian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita di surganya sebagai Allah mempertemukan kita di dunia ini. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah Ustaz. Jazakallah. Kak Ujang. Memang Kak Ujang. Ada ya